Bagaimana jika cinta sejati bukan hanya soal dua hati yang bertemu, tapi juga tentang keberanian meninggalkan segala kenyamanan demi memulai hidup baru dari nol. Ini kisah Sora, janda cantik asal Jepang, yang rela mualaf dan pindah ke Indonesia demi cinta pada tukang kebun sederhana bernama Adit. Perjalanan mereka penuh liku, dari perbedaan budaya, cemoohan tetangga, hingga ujian keluarga, tapi justru di situ akar cinta mereka tumbuh kuat. Siap ikut menyelami kisah hangat penuh haru dan harapan ini? Apa kabar sahabat Wafira hari ini? Silahkan absen di kolom komentar dari kota mana saja. Simak kisahnya sampai akhir agar mengerti inti dari cerita ini. Dan dukung terus channel Wafira Story agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, dan share channel Wafira Story agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Musim semi kembali datang ke Tokyo. Bunga sakura bermekaran sempurna, menebarkan keindahan yang memukau siapapun yang memandang. Taman-taman kota dipenuhi pasangan yang tertawa, keluarga yang bersantai, dan anak-anak yang bermain gembira. Tapi bagi Sora Harumi, semuanya terasa hampa. Keindahan itu hanya menambah luka dalam hatinya, seperti bunga yang mekar di atas tanah yang dingin dan mati. Di balkon apartemen mewah lantai 7 miliknya, Sora memandang ke kejauhan. Jemarinya menggenggam secangkir teh hijau yang mulai mendingin. Angin musim semi membelai wajahnya yang pucat. Matanya kosong, tatapannya menembus langit yang cerah, namun tak mampu menembus kabut dalam hatinya. Dia pernah mencintai seseorang dengan segenap jiwanya. Kenichi, mantan suaminya, adalah pria yang dulu ia pikir akan menjadi tempatnya bersandar seumur hidup. Tapi kenyataan tak seindah dongeng. Setelah 5 tahun menikah, Sora menemukan bukti perselingkuhan suaminya dengan wanita lain. Wanita yang lebih muda, lebih energik, dan katanya lebih hidup dibanding Sora yang terlalu tenang dan membosankan. Perceraian mereka berlangsung cepat, tapi bekas luka itu tak hilang dalam sekejap. Sora merasa dirinya gagal. Gagal sebagai istri, sebagai perempuan, bahkan sebagai manusia. Ia mulai menarik diri dari dunia sosial, berhenti dari pekerjaannya sebagai editor buku anak, dan hidup dalam rutinitas yang membunuh perlahan. Hari-harinya berlalu dengan sunyi, meski suara kota tak pernah benar-benar diam. Ia mencoba mencari makna dalam meditasi, ikut seminar pemulihan diri, bahkan mencoba terapi online, tapi tak satu pun menyentuh luka yang sesungguhnya. Satu-satunya tempat yang masih menyimpan kenangan manis adalah rumah mendiang neneknya di prefektur Nagano, sebuah tempat kecil dengan taman yang luas dan angin gunung yang sejuk. Dulu, sewaktu kecil, Sora sering diajak neneknya berlibur ke sana. Di halaman belakang rumah itu, ada pohon persik yang mereka tanam bersama. Namun, rumah itu kini sudah dijual kepada orang asing, dan kenangan itu pun tinggal serpihan yang tak bisa ia genggam. Suatu malam, Sora duduk di depan laptopnya, membuka folder lama berisi foto-foto masa kecil dan perjalanan luar negerinya. Salah satu foto membuatnya berhenti. Foto dirinya berdiri, bersama nenek di sebuah sawah luas di Indonesia, lengkap dengan senyum lebar dan topi jerami. Ia masih sangat muda saat itu, sekitar 12 tahun. Neneknya sempat tinggal selama 3 bulan di Indonesia untuk sebuah program budaya. Waktu itu, mereka tinggal di sebuah villa kecil di tengah kebun tropis yang indah. Mengingat masa itu, Sora tiba-tiba merasakan kedamaian yang telah lama hilang. Ia menutup laptopnya, lalu berdiri. Dalam benaknya, muncul satu kata yang sederhana, namun kuat, pergi. Ia butuh menjauh. Menjauh dari hiruk-pikuk kota, dari kenangan pahit, dari label janda muda yang ditinggalkan. Ia ingin menghirup udara baru, menyentuh tanah yang asing, dan mungkin menemukan kembali bagian dirinya yang hilang. 2 minggu kemudian, Sora telah berdiri di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Rambutnya dikuncir rendah, mengenakan pakaian kasual, wajahnya nyaris tanpa riasan. Ia tampak seperti wisatawan biasa, meski sesungguhnya hatinya masih tertutup kabut. Dari Jakarta, ia melanjutkan perjalanan ke sebuah desa kecil di wilayah Jawa Barat. Berdasarkan ingatan masa kecil dan bantuan seorang agen perjalanan,
ia berhasil menemukan villa yang dulu pernah ia tinggali bersama neneknya. Villa itu kini dikelola oleh seorang pemilik baru, namun suasananya masih terjaga. Kebun-kebun tropisnya masih rapi, udara pedesaannya masih segar, dan suara burung masih terdengar di pagi hari. Sora memutuskan untuk tinggal di sana selama beberapa bulan. Ia menyewa satu unit villa dengan pemandangan kebun dan kolam kecil. Ia membawa beberapa buku, kamera lama, dan niat untuk menyembuhkan diri. Hari pertama di villa itu, ia bangun dengan suara ayam berkokok dan cahaya matahari yang menembus tirai. Ia membuka jendela dan menghirup udara pagi yang segar. Sesaat, hatinya merasa ringan. Saat sedang duduk di beranda sambil membaca buku, matanya terpaku pada sosok pria muda yang tengah mencangkul di kebun. Tubuhnya kekar karena terbiasa bekerja, kulitnya sawo matang, rambutnya hitam legam. Ia mengenakan topi caping dan pakaian lusuh yang basah oleh keringat. Pria itu tampak fokus pada pekerjaannya, tidak menyadari bahwa sedang diperhatikan. Ada sesuatu pada caranya bekerja, tenang, penuh perhitungan, dan tanpa banyak bicara, yang menarik perhatian Sora. Ia bukan pria tampan seperti model di iklan parfum Jepang, tapi ada aura tenang yang membuat Sora tidak bisa mengalihkan pandang. Saat pria itu selesai mencangkul dan berjalan ke arah belakang rumah, mereka berpapasan. Adit, begitulah namanya, menurut pemilik villa, menunduk sopan dan tersenyum sedikit sambil berkata, "Selamat pagi, Ibu." Bahasa Indonesianya terdengar jelas meski pelan. Sora hanya membalas dengan anggukan dan senyuman kecil. Ia belum menguasai banyak kata, tapi senyum adalah bahasa universal. Sejak pertemuan itu, Sora mulai memperhatikan Adit. Ia sering melihat Adit merawat tanaman, memotong rumput, atau memberi makan ikan di kolam. Semua dilakukan dengan ketelatenan luar biasa. Tak ada keluhan, tak ada gumaman. Hanya kerja diam-diam, seolah kebun itu adalah bagian dari jiwanya. Sora penasaran. Siapa sebenarnya pria ini? Tapi di balik rasa ingin tahu itu, Sora juga merasa tenang. Entah mengapa, kehadiran Adit seperti angin sore yang lembut, tak mencolok, tapi menyejukkan. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, hati Sora bergetar. Meski ia sendiri belum tahu arah getaran itu akan membawanya kemana. Sora terbangun lebih awal pagi itu. Udara di villa begitu sejuk, aroma tanah dan embun menyusup ke sela-sela jendela yang terbuka. Suara jangkrik masih terdengar samar, bersaing dengan kicau burung-burung kecil yang bersarang di pepohonan sekitar. Ia melangkah pelan ke beranda dengan cangkir kopi panas di tangan. Cahaya keemasan mentari pagi menyapu lembut dedaunan hijau yang mengelilingi villa. Tak jauh dari tempatnya duduk, kebun luas mulai menunjukkan kesibukan. Para pekerja kebun sudah mulai bekerja, dan di antara mereka, sosok Adit tampak paling awal dan paling aktif. Sora memandangi pria itu dari kejauhan. Adit sedang memotong ranting pohon rambutan yang sudah terlalu rimbun. Gerakannya teratur, dan wajahnya penuh konsentrasi. Ia bukan tipe orang yang banyak bicara. Justru itulah yang membuatnya mencuri perhatian Sora. Diam-diam, Sora mulai menyukai ketenangan pria itu, yang sangat kontras dengan dunia tempat ia berasal. Setelah beberapa hari tinggal di villa itu, Sora mulai mengenali ritme kehidupan di sekitarnya. Villa tersebut ternyata milik seorang pria paruh baya bernama Pak Rano, yang dulunya adalah pebisnis sukses di Jakarta, namun memilih pensiun dan kembali ke kampung halaman. "Banyak tamu datang ke sini buat cari ketenangan, Bu," kata Pak Rano, suatu sore saat mengantar sekeranjang buah ke kamar Sora. Villa ini memang bukan hotel mewah, tapi siapa yang datang ke sini pasti pulang dengan hati yang lebih ringan. Sora hanya tersenyum saat mendengarnya. Meski belum lama di sana, ia bisa mengerti maksud Pak Rano. Setiap malam, suara jangkrik dan angin lembut menggantikan bising mesin kota. Tidak ada dering telepon, tidak ada jadwal rapat, hanya kesunyian yang damai. Hari itu, Pak Rano mengundangnya untuk berjalan-jalan ke bagian belakang kebun, tempat pohon-pohon durian tumbuh subur di lereng bukit. Sora menerima undangan itu dengan senang hati. Ia mengenakan sepatu kets dan topi lebar, lalu mengikuti Pak Rano menuruni jalan setapak yang sedikit licin. Di sepanjang jalan, mereka berbincang ringan. Pak Rano bercerita bahwa Adit adalah anak yatim piatu yang diasuhnya sejak remaja.
Dia dulu anak petani kecil dari desa seberang. Ayahnya meninggal karena kecelakaan di sawah, ibunya menyusul beberapa tahun kemudian. Sejak itu dia ikut saya. Adit itu anak baik, pendiam, rajin, tapi jarang terbuka pada orang baru. Jelas Pak Rano. Sora mendengarkan dengan seksama. Penjelasan itu membuatnya makin tertarik. Adit bukan sekadar tukang kebun biasa. Ia menyimpan cerita yang membuatnya berbeda. Setelah sampai di puncak bukit kecil, Sora dibuat terpana oleh pemandangan yang tersaji di hadapannya. Hamparan hijau membentang sejauh mata memandang, dengan barisan pohon durian dan mangga yang mengisi ruang udara dengan aroma segar. "Ini tempat favorit saya," ujar Pak Rano. "Kalau saya pusing, saya duduk saja di sini." Kadang Adit ikut, tapi dia lebih suka menyendiri di bawah pohon besar itu. Ia menunjuk ke arah pohon beringin tua yang rindang tak jauh dari sana. Sora mengangguk, lalu duduk di sebuah batu besar. Matanya menatap horizon yang mulai diselimuti kabut tipis. Hatinya terasa hangat, entah karena udara yang lembut atau karena cerita Adit yang perlahan mengisi kekosongan dalam dirinya. Malam harinya, hujan turun dengan lembut, menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan. Sora duduk di dalam villa, membaca buku sambil sesekali memandangi kaca jendela yang berembun. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di pintu. Saat dibuka, Adit berdiri di ambang pintu, membawa sekotak kayu kecil. "Permisi, Bu. Ini benih bunga, matahari. Bapak bilang, Ibu suka berkebun, jadi mungkin ingin menanam di belakang villa," katanya sambil menunduk sopan. Sora tampak terkejut. Ia memang pernah menyebutkan pada Pak Rano bahwa ia suka berkebun, tapi tidak menyangka akan mendapat perhatian seperti itu. Ia mengambil kotak itu dengan kedua tangan, lalu tersenyum. "Terima kasih, Adit-san," katanya dengan logat Jepang yang kental. Adit mengangguk dan hendak pergi, tapi Sora menahannya. "Boleh saya bertanya sesuatu?" Adit berhenti. "Iya, Bu. Kamu selalu terlihat tenang. Apa kamu tidak pernah merasa kesepian?" Adit terdiam sejenak. Lalu ia menunduk menatap ujung sepatu bututnya yang terkena lumpur. Kesepian itu seperti hujan. Kadang datang tiba-tiba, kadang reda sendiri. Tapi kalau kita terus kerja dan bersyukur, rasa sepi itu pelan-pelan hilang. Jawaban itu membuat Sora tak bisa berkata-kata. Ia hanya menatap pemuda itu dengan mata yang perlahan memanas. Setelah Adit pergi, Sora menutup pintu perlahan dan duduk kembali. Tapi kali ini, bukunya tak lagi menarik. Kata-kata Adit bergema di kepalanya. Kesepian seperti hujan. Malam itu, ia tidur lebih lelap dari biasanya. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah ladang bunga matahari yang mekar sempurna. Dan di ujung ladang itu, Adit berdiri sambil tersenyum. Beberapa hari berikutnya, Sora mulai mencoba berkebun kecil-kecilan di belakang vilanya. Ia menanam benih bunga matahari dengan hati-hati, menata tanah, dan menyiramnya setiap pagi. Adit kadang datang membantu tanpa banyak bicara, hanya menunjukkan isyarat dan memberi saran singkat. "Jangan terlalu banyak air, akar bisa busuk," katanya suatu pagi. Sora mengangguk, memperhatikan dengan seksama. Mereka jarang bicara panjang, tapi setiap interaksi terasa penuh makna. Sora mulai merasakan ketenangan yang belum pernah ia temui di Tokyo. Hubungan mereka tak terburu-buru, tak ada kata cinta, tak ada janji manis. Hanya kehadiran yang pelan-pelan mengisi ruang kosong dalam hati masing-masing. Dan di tengah hijaunya kebun, di antara tetes embun pagi dan langkah-langkah sunyi, cinta yang diam-diam pun mulai tumbuh. Seperti benih bunga matahari yang belum terlihat hasilnya, tapi perlahan menyerap cahaya dan kehidupan. Hari-hari berlalu di villa itu dengan sunyi yang menenangkan. Setiap pagi, embun masih setia menyapa rumput dan dedaunan, dan burung-burung kecil tetap berkicau merdu. Sora Harumi semakin akrab dengan ritme kehidupan yang sederhana, jauh dari hiruk-pikuk Tokyo yang selama ini menjadi dunianya. Setiap pagi, ia berjalan menyusuri kebun. Terkadang dengan secangkir teh di tangan, terkadang dengan buku catatan kecil tempat ia menuliskan pengamatan dan pikirannya.
Namun pagi itu berbeda. Ketika ia hendak memeriksa benih bunga matahari yang ia tanam bersama Adit, ia melihat sesuatu yang membuatnya tersenyum lebar. Satu tunas kecil telah tumbuh, menembus tanah yang lembab. Warnanya hijau muda, masih rapuh, tapi jelas menunjukkan kehidupan. Sora berjongkok dan menyentuhnya perlahan, seolah takut merusak keajaiban kecil itu. Sudah mulai tumbuh, suara Adit terdengar dari belakangnya. Sora menoleh dan mendapati Adit berdiri beberapa langkah di belakang, membawa 2 botol kecil pupuk organik. Aku tidak yakin ini akan tumbuh secepat itu, ujar Sora sambil tersenyum. Adit ikut berjongkok di sampingnya. Tanah di sini subur, tapi lebih dari itu, bunga matahari suka cahaya. Mungkin, seperti hati manusia, butuh kehangatan supaya berani tumbuh. Sora menatap Adit dalam diam. Ucapannya sederhana, tapi selalu menyentuh hati. Ada kedalaman dalam setiap kalimat Adit, sesuatu yang tak ia temukan dalam pria-pria berpakaian jas yang biasa ia temui di Jepang. Mereka berdua duduk bersebelahan, memandangi tunas kecil itu tanpa banyak bicara. Sora merasa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, diam pun terasa cukup. Hari-hari berikutnya diisi dengan kegiatan yang semakin mendekatkan mereka. Adit mulai mengajak Sora berkeliling ke bagian kebun yang lain. Kebun jeruk, petak-petak tanaman obat, bahkan kolam ikan kecil yang tersembunyi di balik rumpun bambu. Sora yang awalnya hanya ingin menenangkan diri, kini merasa benar-benar hidup kembali. Suatu sore, Adit mengajak Sora ke sawah di seberang kebun. Mereka duduk di pematang, menikmati hembusan angin dan langit sore yang berwarna jingga. Dulu waktu kecil, kata Adit, aku suka lari-lari di sawah seperti ini. Kadang sambil main layangan, kadang cuma berbaring, melihat awan. Tapi waktu itu hidup susah. Bapak meninggal waktu aku kelas 3 SD. Sejak itu, ibu kerja keras buat nyekolahin aku. Sora mendengarkan dengan penuh perhatian. Adit tidak sering bercerita seperti ini. Suaranya pelan, nadanya datar, tapi Sora bisa merasakan luka yang mengendap di balik kata-katanya. Apa kamu pernah marah pada hidup? Tanya Sora. Adit tersenyum kecil. Pernah. Tapi lama-lama sadar, marah nggak bikin hidup jadi lebih baik. Jadi aku kerja. Bantu siapa yang bisa ku bantu. Dan pelan-pelan, aku jadi terbiasa bersyukur. Sora menunduk merasa malu. Ia dulu sering mengeluh karena pekerjaan menumpuk. Karena mantan suaminya yang selingkuh. Karena ekspektasi keluarga besarnya yang terus menekannya. Tapi Adit, dengan segala kesederhanaannya, malah punya hati yang lebih damai dari siapapun yang ia kenal. Dulu, aku kira cinta itu harus sempurna, ujar Sora lirih. Sama-sama kaya, sama-sama cerdas, sama-sama punya masa depan. Tapi ternyata, yang sempurna itu justru yang bikin kita capek. Adit menoleh. Mata mereka bertemu. Ada jeda panjang di antara mereka sebelum Adit berkata, cinta itu mungkin cukup kalau saling merasa cukup. Sora tak menjawab, tapi matanya berkaca-kaca. Entah mengapa, ia ingin memeluk pria itu saat ini juga. Tapi ia tahu, belum waktunya. Hatinya memang mulai tumbuh, tapi belum sepenuhnya siap mekar. Malam itu, hujan turun deras. Angin menggoyangkan jendela villa dan kilat sesekali membelah langit. Sora tak bisa tidur. Ia duduk di ranjang, memeluk bantal, pikirannya melayang pada kata-kata Adit siang tadi. Cinta itu mungkin cukup kalau saling merasa cukup. Sederhana, tapi begitu dalam. Ia mengambil ponsel dan membuka galeri foto. Salah satu foto yang diambil diam-diam, Adit sedang menyiram tanaman. Wajahnya serius, berkeringat, tapi penuh dedikasi. Senyum tipis muncul di wajah Sora. Hatinya semakin yakin. Perasaannya pada Adit bukan sekadar kagum. Ia mulai jatuh cinta. Namun bersamaan dengan keyakinan itu, muncul juga keraguan. Apakah Adit juga merasakan hal yang sama? Ataukah ia hanya bersikap baik karena memang sudah begitu adanya? Di tengah gundahnya, terdengar suara ketukan di jendela. Sora terkejut dan segera membuka tirai. Di luar berdiri Adit, basah kuyup,
membawa sebuah payung dan termos kecil. "Maaf, Bu, saya dengar Ibu belum makan malam. Pak Rano bilang tadi Ibu nggak keluar kamar." Sora membukakan pintu. Adit masuk, membungkuk sopan dan menyodorkan termos. "Ini jahe hangat, biar badan tetap hangat malam-malam begini." Sora menerimanya, lalu duduk di meja kecil bersama Adit. Wajah Adit memerah karena cuaca dingin, dan rambutnya basah meski sudah ditutupi payung. "Terima kasih, kamu selalu perhatian," ucap Sora lembut. Adit menatapnya sejenak. "Ibu tamu kami, sudah semestinya kami jaga dengan baik." Ada sesuatu dalam jawabannya yang membuat Sora ingin bertanya lebih jauh, tapi ia tahan. Ia hanya menyesap jahe hangat itu perlahan. Hangatnya menjalar ke dada dan hatinya berdesir. Setelah beberapa menit hening, Sora berkata, "Adit, kalau suatu hari aku kembali ke Jepang, kamu akan merindukanku?" Adit terlihat terkejut dengan pertanyaan itu. Ia menunduk lama sebelum menjawab. "Kalau saya bilang iya, apa Ibu akan tetap tinggal di sini?" Pertanyaan itu membuat jantung Sora berdegup lebih cepat. Ia menatap pria itu lekat-lekat. Di sana, di balik sorot mata yang teduh, ia melihat perasaan yang sama. Mereka saling menatap cukup lama, hingga akhirnya Adit berdiri. "Maaf, Bu, saya pamit dulu. Hujan masih deras. Hati-hati kalau keluar villa." Sora hanya bisa mengangguk, menatap punggung Adit yang perlahan menghilang di balik hujan malam. Namun hatinya sudah tak bisa menipu. Ia jatuh cinta. Pagi esoknya, bunga matahari yang ditanam mereka mulai bertunas lebih banyak. Sora berdiri di sana, memandangi satu demi satu tunas baru dengan senyum mengembang. Bersamaan dengan itu, hatinya pun tumbuh. Seperti bunga matahari yang mencari cahaya, ia pun mulai mencari hangatnya cinta dari seorang pria sederhana yang perlahan menjadi pusat semestanya. Hari itu, hujan telah reda, dan matahari bersinar malu-malu dari balik awan tipis. Udara di kebun masih segar dengan aroma tanah basah, dan suara gemericik air di saluran irigasi seperti nyanyian alam yang menenangkan. Namun hati Sora Harumi justru terasa berat. Sejak kejadian malam itu, saat Adit datang membawa jahe hangat dan jawaban yang menggantung, Sora merasa hubungannya dengan pria itu telah berubah. Ia bisa merasakan sesuatu tumbuh di antara mereka. Bukan hanya kedekatan, tapi harapan. Sayangnya, bersamaan dengan itu, muncul pula rasa takut yang membungkus hatinya. Hari ini, ia duduk di bawah pohon mangga besar di ujung kebun, membawa buku, catatan dan pena. Bukan untuk mencatat pertumbuhan tanaman, tapi untuk menuangkan isi hati yang tak bisa ia ungkapkan pada siapapun. Apakah mungkin mencintai seseorang yang berbeda begitu jauh dariku? Agama, budaya, bahasa, bahkan cara memandang hidup, semua tak sama. Tapi kenapa hatiku justru merasa damai saat bersamanya? Ia menulis dengan tangan gemetar. Dulu, saat memutuskan meninggalkan Tokyo untuk menyendiri di Indonesia, ia tak pernah membayangkan akan jatuh cinta pada seorang tukang kebun. Tapi kenyataan tak pernah bisa ditebak. "Sora-san?" Sora menoleh. Pak Rano datang membawa nampan, berisi teh dan beberapa kue tradisional. Ia tersenyum ramah, duduk di dekat Sora. "Ada yang berubah akhir-akhir ini. Kamu terlihat gelisah." Sora mencoba tersenyum, meski wajahnya tak bisa menyembunyikan kegundahan. "Saya hanya bingung, Pak Rano, tentang perasaan saya." Pak Rano mengangguk pelan. "Tentang Adit?" Sora membelalakkan mata, lalu menunduk malu. "Saya tidak tahu bagaimana harus menjelaskan ini. Saya orang Jepang, Adit orang Indonesia. Saya lahir dalam keluarga Buddha, dibesarkan dalam tradisi Jepang. Sedangkan dia, Islam, hidupnya sederhana, dan begitu berbeda. Tapi saya jatuh cinta." Pak Rano meletakkan gelas teh, menatap Sora dengan lembut. "Perbedaan itu bukan tembok yang harus ditakuti, Sora. Tapi jembatan yang bisa dibangun bersama. Saya dulu juga menikah dengan perempuan dari suku berbeda. Banyak tantangan, tapi cinta yang membuat kami bertahan." Sora menatap Pak Rano lekat-lekat. "Tapi ini lebih dari sekadar suku. Ini soal kepercayaan."
Jika saya ingin bersamanya, saya harus mengubah keyakinan saya, bukan hanya untuk menikah, tapi juga menjalani hidup sebagai seorang muslimah. Dan saya takut. Takut jika keputusan saya hanya didasarkan pada cinta, bukan keyakinan yang benar. Pak Rano tersenyum. Itu ketakutan yang manusiawi, tapi justru karena kamu mempertanyakan itu, saya yakin kamu orang yang tulus. Menjadi muslim bukan soal mengubah nama atau cara berpakaian, tapi tentang mengenal Allah dalam hati. Dan itu butuh waktu, bukan paksaan. Sora terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Saya ingin mengenal Islam. Tapi saya juga tidak ingin Adit berpikir bahwa saya melakukannya hanya karena ingin menikah dengannya. Saya ingin tahu kebenaran yang membuatnya begitu damai dalam hidupnya. Pak Rano menepuk bahu Sora lembut. Kalau begitu, pelan-pelan saja. Belajar, mendengarkan, dan merasakan. Bukan demi siapapun, tapi demi dirimu sendiri. Malam itu, Sora membuka internet dan mulai membaca artikel tentang Islam. Ia mencari tahu apa itu salat, siapa Nabi Muhammad, mengapa umat Islam berpuasa, dan mengapa Al-Quran dianggap sebagai kitab suci. Semakin ia membaca, semakin banyak pertanyaan muncul, tapi juga ada ketenangan yang tak ia duga. Esok paginya, ia meminta izin pada Adit untuk ikut ke masjid kecil di pinggir desa. Adit sempat kaget, tapi tak bertanya banyak. Ia hanya mengangguk, lalu menyiapkan motor tua untuk mengantar Sora ke sana. Di masjid, ia bertemu dengan Ustazah Sarah, seorang perempuan paruhbaya yang ramah, dan pandai menjelaskan hal-hal dasar tentang Islam kepada pemula. Sora merasa nyaman berbincang dengannya. Islam itu agama yang menyentuh hati, kata Ustazah Sarah. Bukan sekadar aturan, tapi juga cinta dan kedamaian. Dan semua orang bisa belajar, tak peduli dari mana asalnya. Sora menghabiskan waktu 2 jam di sana. Ia mendengarkan dengan saksama, mencatat hal-hal penting, dan sesekali bertanya. Ketika kembali ke villa, Adit menyambutnya dengan segelas air kelapa dingin. Capek? Tanya Adit sambil tersenyum. Sora menggeleng. Tidak, justru saya merasa ringan. Seperti hati saya dibersihkan dari keraguan. Adit menatapnya lama. Saya senang ibu belajar tentang Islam. Tapi saya juga ingin ibu tahu, saya tidak ingin memaksa. Kalaupun nanti kita tidak berjodoh, saya tetap akan menghormati ibu. Sora terdiam. Kalimat itu menamparnya dengan lembut. Adit tak pernah memaksanya. Cintanya murni. Dan karena itulah, Sora makin takut. Takut kehilangan pria sebaik itu jika ia tak berani mengambil langkah besar. Beberapa hari kemudian, Sora menulis surat untuk dirinya sendiri. Ia duduk di meja kecil di balkon kamarnya, dengan angin senja membelai wajahnya. Dear Sora, kamu pernah takut mengambil keputusan besar, tapi kamu juga pernah menyesal karena membiarkan kebahagiaan berlalu. Kali ini, kamu tahu apa yang kamu rasakan. Kamu jatuh cinta. Tapi lebih dari itu, kamu mulai mengenal sesuatu yang lebih dalam, keimanan. Jika hatimu merasa damai dalam sujud, jika jiwamu menemukan rumah dalam doa, maka jangan biarkan rasa takut merampas kebahagiaanmu. Hiduplah dengan keberanian, bukan keraguan, dengan cinta dan harapan, Sora. Surat itu ia lipat dan simpan dalam buku catatannya. Pada malam yang sama, Adit duduk di beranda rumah kecilnya di ujung kebun. Ia menatap langit malam yang penuh bintang. Dalam hati, ia terus berdoa, Ya Allah, jika dia adalah takdirku, maka dekatkanlah. Tapi jika bukan, jangan biarkan aku menyakitinya. Ia tak tahu bahwa pada saat yang sama, di villa utama, Sora Harumi juga menengadah ke langit, menatap bulan purnama yang menggantung sendu. Ia tak berdoa dengan lafaz Arab, tapi hatinya berbisik lirih. Tuhan, jika cinta ini benar, tuntun aku ke jalan yang kau ridai. Malam itu, di antara bintang dan doa, 2 hati berbeda bangsa, berbeda bahasa, dan berbeda keyakinan saling mengarah pada satu tujuan. Cinta yang tak hanya mengikat perasaan, tapi juga menguatkan jiwa. Pagi itu, matahari belum benar-benar tinggi, tetapi langit sudah berwarna biru cerah. Udara di sekitar villa terasa lebih segar dari biasanya. Burung-burung berkicau dengan riang,
dan embun di ujung daun teh tampak berkilauan. Namun, tak ada yang bisa menyamai cahaya di wajah Sora Harumi pagi itu. Ia berdiri di depan cermin, mengenakan gamis sederhana berwarna putih dan kerudung tipis warna biru muda. Tangannya sedikit gemetar saat merapikan letak kerudung, namun sorot matanya tegas. Hari ini, ia telah mantap mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Di ruang tamu villa, Pak Rano dan istrinya, Bu Laila, sudah menunggu. Mereka tersenyum hangat ketika melihat Sora turun dari tangga dengan langkah tenang. Masya Allah, cantik sekali, ucap Bu Laila dengan mata yang berkaca-kaca. Sora tersenyum kecil. Saya masih belajar, Bu. Maaf kalau masih belum sempurna. Pak Rano bangkit dari kursinya dan menepuk bahu Adit yang berdiri di dekat pintu. Hari ini bukan soal pakaian, tapi soal hati. Dan Sora sudah menunjukkan bahwa hatinya teguh. Adit hanya tersenyum, wajahnya menahan haru. Sejak beberapa hari terakhir, Sora semakin giat belajar tentang Islam. Ia rajin bertanya, mencatat, bahkan mencoba salat meski gerakannya masih canggung. Adit tak pernah memaksanya, tapi diam-diam ia berdoa dalam tiap sujudnya agar Tuhan memudahkan jalan perempuan itu. Dan hari ini, doa itu terkabul. Perjalanan menuju masjid tempat prosesi syahadat berlangsung terasa hening namun sakral. Sora duduk di belakang motor Adit, memegang erat tas kecil berisi catatan dan Al-Quran kecil yang baru ia beli. Ia tak banyak bicara, hanya sesekali menarik napas dalam-dalam. Sesampainya di masjid, Ustazah Sarah sudah menunggu bersama 2 orang saksi dan seorang ustaz dari pesantren terdekat. Ruangan itu sederhana, hanya beralaskan karpet hijau dan beberapa buku agama di rak kayu. Tapi bagi Sora, tempat itu terasa agung. Sora Harumisan, apakah kamu siap untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat? Tanya Ustaz dengan suara lembut. Sora mengangguk. Saya siap. Saya ingin mengucapkannya bukan karena siapa-siapa, tapi karena saya percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang satu dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Mata Adit berkaca-kaca. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan haru yang meluap dalam dadanya. Dengan panduan Ustaz, Sora mengucapkan kalimat syahadat, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Suara Sora gemetar di awal, tapi kemudian menjadi mantap. Setelah selesai, semua yang hadir mengucapkan Allahu Akbar dan memeluk Sora satu persatu. Tangis haru mengalir, termasuk dari Bu Laila yang terus membisikkan doa di telinga Sora. Kini, Sora Harumi bukan lagi sekadar wanita Jepang yang menyendiri di villa. Ia adalah seorang muslimah, seorang saudari dalam iman, dan seorang perempuan yang memilih kebenaran setelah pergolakan batin yang panjang. Di perjalanan pulang, tak banyak kata terucap. Hanya suara angin dan deru mesin motor yang mengisi ruang di antara mereka. Namun, Sora tahu ada banyak hal yang tak perlu diucapkan karena sudah disampaikan lewat hati. Sesampainya di villa, Adit mengantar Sora sampai ke teras. Di sana, mereka duduk berdua memandang hamparan kebun teh yang menyejukkan mata. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, Adit, ujar Sora perlahan. Kamu tidak pernah memaksa, tapi kehadiranmu membawa saya pada cahaya. Adit menunduk, suaranya rendah. Saya yang seharusnya berterima kasih. Kamu datang dari dunia yang jauh, tapi mau melihat ke dalam dunia saya, bahkan menerima jalan yang saya yakini. Sora tersenyum. Saya belum sempurna. Saya masih harus banyak belajar, tapi saya ingin melangkah perlahan, asal denganmu. Adit menoleh menatap perempuan di sampingnya. Kalau begitu, izinkan saya melamarmu. Bukan sebagai tukang kebun, bukan sebagai siapa-siapa, tapi sebagai lelaki yang mencintaimu dengan tulus. Mata Sora membelalak. Sekarang, Adit tertawa pelan. Sekarang aku hanya menyampaikan niat. Besok aku akan bicara dengan yang lebih pantas, Pak Rano dan Bu Laila.
lalu kita siapkan yang terbaik, perlahan tapi pasti. Sora menunduk, menahan senyum dan air mata. Ia tidak menyangka bahwa cinta bisa tumbuh dari tanah yang begitu jauh dari tempat asalnya, dari orang yang begitu berbeda dari dirinya. Tapi mungkin perbedaan itu bukan untuk dijauhi, melainkan untuk dirangkul. Malamnya, Sora duduk di kamar sambil menatap langit dari jendela. Di tangannya, Al-Quran kecil yang tadi ia pegang saat syahadat. Ia belum bisa membaca Arab dengan lancar, tapi ia sudah mulai mengenali huruf-hurufnya. Perlahan, ia membisikkan, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ia tutup matanya, membayangkan kedua orang tuanya di Jepang. Ia belum memberitahu mereka soal keputusannya memeluk Islam. Ia tahu akan ada tantangan. Tapi untuk pertama kalinya sejak perceraiannya, ia merasa kuat, merasa memiliki arah. Ia menggenggam Al-Quran itu erat-erat. Tuhan, tolong tuntun aku. Jangan biarkan aku goyah. Jika langkah ini benar, maka kuatkan aku. Jika Adit adalah takdirku, maka mudahkan jalannya. Doa itu sederhana, tapi terasa menyentuh langit. Sementara itu, di rumah kecilnya di ujung kebun, Adit membuka sebuah kotak kayu tua yang disimpan dalam lemari. Di dalamnya ada dokumen, foto-foto lama, dan sebuah kartu nama berlapis emas. Aditya, Ramadan Pratama, CEO PT Graha Alam Nusantara. Ia menghela napas panjang. Waktu untuk mengungkap jati dirinya sudah dekat. Tapi malam ini, ia hanya ingin menikmati kebahagiaan sederhana. Bahwa seorang perempuan Jepang, yang dulu hanya asing, baginya, kini telah menjadi bagian dari dunianya. Dalam keimanan dan dalam cinta. Pagi itu, langit tampak cerah dengan awan tipis, bergelayut pelan di atas hamparan kebun teh yang menghijau. Udara segar khas pegunungan mengalir lembut ke dalam rumah Pak Rano, membawa aroma daun teh yang baru dipetik. Di dalam rumah, suasana tampak sibuk namun penuh kehangatan. Sora duduk rapi di ruang tamu dengan gamis sederhana warna krem dan kerudung lembut yang dipinjam dari Bu Laila. Tangannya menggenggam secangkir teh hangat, tapi jelas tampak bahwa pikirannya sedang tak tenang. Pipinya merona dan sesekali ia mengusap telapak tangan ke kain gamis, mencoba menenangkan detak jantung yang terasa lebih cepat dari biasanya. Tenang Sora, ini hanya pertemuan biasa, ucap Bu Laila menenangkan sambil duduk di sampingnya. Tapi, saya belum pernah dilamar secara tradisional, jawab Sora pelan. Masih dalam bahasa Indonesia yang belum terlalu fasih, tapi jelas maknanya. Bu Laila tersenyum dan merangkul bahunya. Lamaran itu bukan soal mewah atau tidaknya acara, tapi soal kesungguhan hati. Dan kamu sudah sangat siap. Tak lama suara motor terdengar dari halaman depan. Adit turun dari motornya dengan wajah tegang namun mantap. Ia mengenakan batik sederhana dan celana kain hitam, rambutnya disisir rapi, dan tangan kirinya membawa kotak kecil berwarna coklat tua. Ia berjalan pelan menuju rumah Pak Rano, lalu berhenti sejenak di depan pintu, menarik napas dalam, dan mengetuk. Pak Rano yang membuka pintu, tersenyum hangat melihat Adit. Masuk Dit, kami sudah menunggu. Di dalam ruangan, suasana seketika menjadi hening saat Adit masuk. Sora menunduk, pipinya merona. Adit memberi salam lalu duduk dengan sopan di kursi rotan yang telah disediakan. Ia meletakkan kotak kecil itu di atas pangkuannya, lalu menatap Pak Rano dan Bu Laila yang kini duduk di hadapannya. Pak, Bu, saya datang hari ini untuk menyampaikan niat saya, ucap Adit dengan suara berat namun mantap. Saya ingin melamar Sora untuk menjadi istri saya. Saya mencintainya dengan tulus, dan saya siap membimbing serta melindunginya dengan segenap kemampuan saya. Sora menahan napas. Matanya menatap Adit dengan sorot yang penuh rasa. Pak Rano dan Bu Laila saling pandang, lalu tersenyum. Kami sudah lama melihat keseriusanmu, Dit. Kamu bukan hanya membantu kami di kebun, tapi juga menjaga Sora dengan sangat baik. Tapi, satu hal yang ingin kami tahu, kata Pak Rano sambil menatap tajam namun lembut.
Apakah kamu sudah siap jadi suami dari seorang mu'alaf yang jauh dari kampung halamannya? Dia masih belajar dan akan banyak tantangan. Adit mengangguk mantap. Saya siap, Pak. Bukan hanya sebagai suami, tapi juga sebagai teman hidup, sahabat, belajar, dan pelindung. Sora sudah mengorbankan banyak hal untuk tinggal di sini. Sekarang giliran saya yang akan berdiri di sampingnya. Pak Rano tersenyum. Kalau begitu, kami merestui. Bu Laila memeluk Sora yang sudah tak sanggup menahan tangis harunya. Pelukan itu hangat, penuh cinta seorang ibu yang merasa putrinya akan dijaga oleh pria yang benar. Namun sebelum suasana benar-benar larut dalam kebahagiaan, Adit membuka kotak di pangkuannya dan menarik napas. Pak, Bu, ada satu hal yang selama ini belum saya ungkapkan. Saya ingin melakukannya sekarang, karena saya ingin Sora dan keluarga tahu siapa saya sebenarnya. Sora menatap Adit bingung. Ia tidak menduga ada yang disembunyikan pria itu. Adit mengeluarkan sebuah kartu nama berlapis perak, lalu menyerahkannya kepada Pak Rano. Di situ tertera, Aditya Ramadan Pratama, CEO PT Graha Alam Nusantara. Pak Rano mengernyit. Ini kamu? Adit mengangguk. Saya bukan hanya tukang kebun, Pak. Saya pemilik kebun ini dan beberapa perkebunan lain. Dulu saya bosan dengan kehidupan di kota. Terlalu banyak yang mendekati saya karena uang dan status. Saya ingin tahu, apakah cinta yang tulus itu masih ada? Jadi saya menyamar menjadi tukang kebun, dan disinilah saya bertemu Sora. Ruangan seketika hening. Sora menatap Adit dengan mata membulat. Mulutnya terbuka, seolah ingin berkata sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Adit melanjutkan, kini matanya menatap langsung ke arah Sora. Aku tahu aku seharusnya mengatakan ini lebih awal, tapi aku takut. Takut kamu akan menilai aku sama, seperti mereka yang pernah melukaimu. Tapi sekarang, aku hanya ingin jujur. Aku mencintaimu bukan sebagai CEO, tapi sebagai Adit yang sederhana, yang mencintaimu sejak hari pertama melihatmu berdiri di kebun dengan mata yang sedih namun penuh harapan. Sora menggigit bibirnya. Ia merasa seperti sedang bermimpi. Ia datang dari negeri jauh, tinggal di villa terpencil, jatuh cinta pada lelaki sederhana, yang ternyata bukan sekadar tukang kebun. Pak Rano berdiri, menepuk bahu Adit. Dit, kami tahu kamu anak baik, dan niatmu tulus. Tapi jangan sembunyikan hal besar seperti ini lagi. Bu Laila menimpali, tapi kami bisa melihat bahwa kamu tidak pernah sombong, tidak pernah memperlihatkan kekayaan. Itu bukti bahwa kamu memang ingin hidup sederhana dan jujur. Sora masih diam, lalu ia bangkit pelan dan menatap Adit lurus-lurus. Kenapa tidak dari awal kau katakan? Adit menghela napas. Karena aku takut kehilanganmu. Tapi sekarang aku lebih takut kamu merasa dibohongi. Sora berjalan mendekat, lalu menggenggam tangan Adit. Saya tidak marah, hanya terkejut. Tapi saya percaya. Selama ini kamu tidak pernah membuat saya merasa kecil. Bahkan saat saya belajar wudhu pun, kamu yang sabar menunggu di luar pintu. Mereka tersenyum satu sama lain. Di luar rumah, angin bertiup pelan membawa harum teh muda yang baru dipetik, seolah ikut menyaksikan sebuah kisah cinta yang melampaui status dan rahasia. Sore harinya, ketika mentari mulai condong ke barat, keluarga Pak Rano dan para pekerja, kebun berkumpul kecil-kecilan di beranda rumah. Sora dan Adit duduk berdampingan, dikelilingi oleh senyum tulus dari orang-orang yang kini mereka anggap sebagai keluarga. Tak ada pesta mewah, tak ada perhiasan mencolok. Hanya hidangan sederhana, tawa hangat dan doa yang tulus. Sora mengangkat secangkir teh hangat lalu menatap Adit. Terima kasih telah jujur. Sekarang, saya tahu bahwa saya mencintai kamu. Bukan karena siapa kamu di mata dunia, tapi karena siapa kamu di mataku. Adit menggenggam tangannya dan berkata pelan, dan aku akan mencintaimu. Bukan hanya hari ini, tapi setiap hari setelahnya. Dengan kejujuran yang tak akan kusembunyikan lagi. Malam itu, bintang-bintang bersinar terang, seolah menjadi saksi bahwa cinta sejati memang ada, dan terkadang datang dari arah yang tak terduga.
Kabar itu sampai ke Jepang seperti badai yang menerjang musim semi. Tak ada yang menyangka, terutama keluarga besar Sora, bahwa putri sulung dari keluarga konservatif itu akan memutuskan pindah keyakinan, menetap di pedalaman Indonesia, dan, yang paling mengejutkan, akan menikahi pria lokal yang awalnya hanya diketahui sebagai pekerja kebun. Di Tokyo, rumah keluarga Nakamura menjadi ramai. Ayah Sora, Ichiro Nakamura, menatap layar ponsel dengan ekspresi tak percaya. Di layar, ada foto yang dikirim sepupu Sora dari Indonesia, menampilkan Sora mengenakan gamis dan kerudung, tersenyum, di samping seorang pria berbatik sederhana. Keduanya tampak begitu dekat dan bahagia. Dia sudah masuk Islam dan akan menikah di sana, gumam Ichiro, lebih kepada dirinya sendiri. Ibu Sora, Mariko, memekik pelan, menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Itu tidak mungkin. Sora tidak akan meninggalkan kami seperti ini. Adik Sora, Takumi, yang baru pulang dari universitas, langsung disuruh duduk. Kakakmu berubah, dan kita harus lakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat, ujar Ichiro dengan nada dingin. Hari itu juga, Ichiro menghubungi Sora. Video call disambungkan, dan saat wajah Sora muncul di layar, dengan kerudung sederhana dan latar belakang kebun teh yang rindang, wajah Ichiro berubah tegang. Sora, katanya, "Daughter, apa yang sudah kau lakukan?" Sora tersenyum lemah. "Ayah, Ibu, saya baik-baik saja. Di sini semua orang baik. Saya belajar banyak tentang Islam, tentang kedamaian, tentang Tuhan." Mariko menangis di sebelah Ichiro. "Kenapa kamu lakukan ini? Setelah semua yang telah kami berikan, pendidikan, rumah, kebebasan. Aku memang bebas, Bu. Dan karena kebebasan itu, aku memilih jalan ini." Takumi ikut bicara, nada suaranya sinis. "Kamu pikir hidup di sana bisa membuatmu bahagia? Menjadi istri dari orang asing? Hidup miskin di kebun?" "Aku tidak miskin, Takumi. Aku justru merasa lebih kaya. Di sini aku menemukan cinta dan kedamaian yang selama ini tidak kutemukan." Di tengah gemerlap Tokyo, Ichiro menggelengkan kepala. "Kami tidak bisa menerimanya. Kami akan datang ke sana. Kau harus kembali." "Ayah." "Cukup," potong Ichiro, lalu memutus panggilan. 2 hari kemudian, sore yang damai di perkebunan berubah menjadi gugup. Sebuah mobil berplat Jepang berhenti di gerbang. Adit yang sedang mengawasi pemetikan teh melihatnya dan langsung bergegas ke rumah Pak Rano. Sora berdiri di teras, tubuhnya tegang, tangan gemetar. "Mereka datang," bisiknya. Mobil itu terbuka. Keluar Ichiro, Mariko, dan Takumi, tampak asing, di tengah suasana pedesaan. Langkah mereka tegas, dingin, dan menyimpan amarah. "Sora," panggil Ichiro. Suaranya menggema di halaman. Sora melangkah pelan ke depan. "Ayah." Adit ikut berdiri di belakang Sora, menjaga jarak namun siaga. Ichiro menatap tajam Adit. "Kamu yang bernama Adit?" Adit mengangguk sopan. "Betul, Pak. Kau pikir pantas menyentuh putri kami?" Sora mencoba menjelaskan, tapi Ichiro melanjutkan. "Anak kami bukan mainan. Kami tahu siapa kamu. Kami tahu kamu ternyata kaya. Tapi semua itu tidak cukup. Kamu bukan orang Jepang. Bukan bagian dari budaya kami." Adit mengangguk tenang. "Saya paham perasaan Bapak. Tapi saya mencintai Sora. Dan saya akan menikahinya bukan karena ia orang asing, tapi karena hati kami sama-sama menemukan kedamaian dalam kebersamaan." Mariko maju, suaranya lirih namun penuh luka. "Sora, kau tahu ibu sakit. Kami tidak akan lama hidup. Dan sekarang kau tinggalkan kami untuk agama yang asing dan pria yang bahkan tidak kami kenal?" Sora menunduk. Air matanya mengalir. "Maafkan aku, Ibu. Tapi inilah jalanku. Aku tidak pernah berhenti mencintai kalian. Tapi aku juga mencintai Allah dan orang ini yang bahkan lebih sabar dariku." Takumi menatap dengan jijik.
Apa kamu benar-benar ingin menjadi istri dari petani teh di desa terpencil ini? Lalu nanti apa? Menjadi buruh cuci, memasak di dapur, berdebu? Adit angkat bicara. Saya tidak pernah memaksa Sora hidup susah, tapi ia memilih untuk hidup sederhana bersama saya. Dan saya tidak pernah merasa malu menjadi tukang kebun. Ichiro mendekati Adit, menatap matanya tajam. Kalau kau laki-laki terhormat, lepaskan dia, biarkan dia kembali. Sora maju ke tengah, memegang lengan Adit. Ayah, tidak. Adit sudah melamarku, dan aku sudah menerima. Kami akan menikah dengan restu keluarga Pak Rano. Aku tidak bisa meninggalkannya. Ichiro memukul udara dengan tangan. Kau bukan lagi putriku. Sora tersentak. Mariko menutup mulutnya, menahan tangis, sementara Takumi menarik ayah mereka pergi. Namun sebelum masuk ke dalam mobil, Mariko menoleh dan berbisik lirih. Jika suatu hari kamu ingin pulang, pintu kami selalu terbuka, tapi bukan dengan dia. Mobil itu melaju meninggalkan kebun, membawa angin dingin yang menggigit di dada Sora. Ia berbalik ke Adit, dan pria itu langsung memeluknya erat. Sora menangis dalam pelukan itu, bukan karena menyesal, tapi karena kehilangan yang ia sadari harus ia bayar. Apa aku terlalu egois? Tanya Sora di antara isaknya. Adit menggeleng. Tidak sayang, cinta memang butuh pengorbanan. Tapi kamu tidak sendiri. Malam itu, ketika seluruh desa terlelap, Adit dan Sora duduk di beranda rumah Pak Rano. Bulan separuh menggantung di langit, memantulkan cahaya lembut ke wajah Sora yang lelah. Aku kehilangan keluargaku, bisik Sora Adit, menggenggam tangannya. Tapi kamu mendapatkan keluarga baru yang akan menjagamu. Aku, Pak Rano, Bu Laila, semua orang di sini. Sora mengangguk pelan. Tapi jika suatu saat orang tuaku berubah pikiran, aku ingin mereka ada di pernikahanku. Aku ingin mereka melihat bahwa aku tidak salah memilih. Adit menatapnya lembut. Kalau begitu kita akan undang mereka lagi. Kita tunggu sampai hati mereka membuka diri. Sora mengangguk dengan senyum tipis. Aku percaya, Allah akan melembutkan hati mereka suatu saat nanti. Di tengah malam yang sunyi, dua hati yang pernah berjuang dari dua dunia kini duduk, berdampingan, menatap bintang yang sama, meski dengan luka di dada. Tapi luka itu bukan akhir, melainkan bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan yang mereka yakini. Langit pagi itu tampak bersih, seolah-olah alam pun ikut merestui pernikahan dua insan dari dunia berbeda. Di desa yang sunyi, aroma masakan ibu-ibu kampung merebak dari dapur rumah Pak Rano. Warga bergotong royong sejak subuh, menyiapkan segalanya. Meskipun tanpa dekorasi mewah atau undangan cetak berlapis emas, suasana yang tercipta justru hangat dan penuh cinta. Adit berdiri di halaman, mengenakan baju koko putih bersih dan sarung tenun khas desa. Wajahnya sedikit tegang, tapi matanya bersinar. Di sampingnya, Pak Rano menepuk bahunya. Tenang, Dit. Hari ini kamu bukan cuma jadi suami, tapi pemimpin, pelindung, dan sahabat seumur hidup bagi istrimu. Adit mengangguk. Terima kasih, Bapak. Tanpa Bapak dan Ibu, saya mungkin tak akan sampai sejauh ini. Sementara itu, di dalam rumah, Sora duduk di depan cermin. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna krem yang dibuat oleh penjahit kampung beberapa hari lalu. Kerudungnya dililit rapi oleh Bu Laila, disematkan dengan bros kecil berbentuk bunga sakura. Kamu cantik sekali, Nak, ucap Bu Laila sambil tersenyum haru. Adit pasti tidak bisa berhenti memandang nanti. Sora tersenyum malu. Saya deg-degan, Bu, tapi bahagia. Ini seperti mimpi. Bu Laila menggenggam tangan Sora. Hari ini kamu menjadi bagian dari keluarga kami. Kami bukan keluarga kaya, tapi kamu akan selalu punya rumah dan hati di sini. Tangis Sora hampir pecah, tapi ia menahannya. Ia mengangguk pelan. Saya sudah kehilangan keluarga saya di Jepang, tapi saya merasa mendapatkan ibu baru di sini. Pukul 10 pagi, akad nikah dimulai di pelataran rumah. Tikar digelar di bawah tenda sederhana. Seorang ustaz dari masjid kampung duduk di tengah,
mendampingi Adit dan para saksi. Para tetangga dan anak-anak desa ikut menyaksikan. Meskipun sederhana, setiap orang tampak rapi dan sopan. Sora duduk di belakang tabir kain putih, didampingi Bu Laila dan beberapa ibu desa. Meski tidak memahami semua kata dalam prosesi akad, hatinya berdebar. Ia tahu ini momen sakral, janji yang tak hanya mengikat di dunia, tapi juga di hadapan Tuhan. Suara ustaz terdengar lantang, memulai prosesi. Saudara Adit bin Rano, saya, nikahkan engkau dengan Sora binti Ichiro, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas, tunai. Adit menarik napas dalam, lalu dengan suara tegas namun lirih, saya terima nikahnya Sora binti Ichiro dengan mas kawin tersebut, tunai. Hening sejenak. Para saksi saling memandang lalu mengangguk mantap. Sah? Tanya ustaz. Sah, jawab para saksi serempak. Tepuk, tangan riuh kecil terdengar. Warga tersenyum bahagia, beberapa anak bersorak. Bu Laila memeluk Sora yang langsung meneteskan air mata. Alhamdulillah, kamu sudah jadi istri sah. Adit menghampiri setelah dipanggil. Ia duduk bersila di hadapan Sora yang kini tanpa tabir. Ia menggenggam tangan istrinya dengan gemetar, lalu menyematkan cincin di jari manisnya. Terima kasih, karena memilihku, ucap Adit lirih. Sora membalas genggaman itu, menatap dalam ke matanya. Dan terima kasih, karena tetap bertahan, walau aku datang membawa badai. Acara dilanjutkan dengan makan bersama. Lauk pauk khas desa disajikan di atas daun pisang panjang, ayam kampung goreng, tumis sayuran, sambal terasi, dan kerupuk. Warga duduk bersila, makan bersama dengan sukacita. Pak Rano berdiri sambil mengangkat gelas teh panas. Saudara-saudaraku semua, hari ini kita tidak hanya menyaksikan pernikahan anak kami, tapi juga penyatuan dua budaya, dua hati, dua keyakinan yang dikuatkan oleh cinta. Mari doakan Adit dan Sora menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, sahut semua orang. Tak jauh dari situ, anak-anak desa memainkan musik sederhana dengan rebana. Suasana penuh kekeluargaan. Bahkan beberapa ibu yang tadinya ragu pada Sora kini sudah tersenyum ramah, mengajaknya bicara, dan menyambutnya seolah Sora lahir di desa itu. Sore menjelang, matahari mulai condong ke barat. Setelah para tamu berpamitan satu persatu, Adit dan Sora duduk di bawah pohon teh besar. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah dan daun. Rasanya seperti mimpi, ya? Kata Sora sambil menyandarkan kepalanya ke bahu Adit. Ya, tapi aku nggak mau bangun dari mimpi ini, jawab Adit pelan. Sora tertawa kecil. Kita mulai dari nol, Dit. Rumah kita kecil, tabungan hampir habis. Tapi aku tidak takut. Adit menatapnya. Kenapa? Karena aku tidak sendiri, dan karena Allah selalu cukupkan kita yang bersyukur. Adit tersenyum. Ia tahu, perempuan di sampingnya ini bukan wanita biasa. Ia rela meninggalkan segalanya. Keluarganya, negaranya, keyakinannya. Semua demi cinta dan keyakinan yang ia yakini sebagai jalan hidup barunya. Kalau suatu hari ayah dan ibu kamu datang, aku akan sambut mereka, seperti keluarga sendiri. Sora mengangguk. Aku percaya, mereka akan melihat kebahagiaanku dan paham. Adit menggenggam tangan Sora, menatap mata istrinya yang kini bersinar dalam senja. Mulai hari ini, aku janji akan menjagamu. Susah senang, sehat sakit, kaya miskin, kita akan terus jalan bareng. Sora tersenyum lebar, dan aku akan jadi istrimu, yang tidak hanya menemani, tapi juga menguatkan. Di bawah langit desa, dengan cahaya jingga yang memantul di dedaunan teh, dua hati mengucap janji tak bersuara. Janji abadi yang tak terikat oleh adat atau bahasa, melainkan oleh cinta yang suci. Tak ada pesta mewah, tak ada gaun putih berkilauan. Tapi yang mereka miliki hari itu adalah cinta paling tulus, restu dari langit dan bumi, serta satu sama lain, cukup untuk menempuh kehidupan baru bersama. Ya, hujan turun dengan tenang sore itu, membasahi pepohonan rindang yang mengelilingi vila kecil mereka di pinggiran Bogor.
Aroma tanah basah bercampur harum kopi menyebar dari dapur. Tempat Sora sibuk menyeduh kopi tubruk kesukaan Adit. Hamil 7, bulan tak membuatnya berhenti aktif. Wajahnya berseri, dan senyumnya seolah tak pernah surut sejak mereka menikah 2 tahun lalu. Namun, seperti halnya hidup yang tak pernah datar, kebahagiaan mereka kini mulai dihiasi tantangan-tantangan baru. Adit menatap keluar jendela ruang tengah, pikirannya melayang jauh. Di tangannya terdapat secarik surat yang baru saja ia buka pagi itu. Surat dari pihak keluarga di Jakarta, yang selama ini menjauhinya karena pilihannya untuk hidup sederhana sebagai tukang kebun. Tapi kini, setelah tahu bahwa Adit sebenarnya seorang pemilik bisnis properti yang besar di Jawa Barat, semuanya berubah. Termasuk niat keluarga untuk mengembalikan Adit ke kehidupan sosial mereka. Adit, kopinya, suara lembut Sora membuyarkan lamunannya. "Ah, iya, terima kasih sayang," jawabnya sambil tersenyum, meski hatinya bergejolak. Sora memperhatikan gelagat suaminya. Ia mengenal Adit bukan dari jas dan dasi, tapi dari baju kebun yang penuh lumpur dan tangan yang kasar. Maka ia tahu, setiap gerakan, Adit memiliki makna, termasuk diam dan tatapan kosongnya sekarang. "Ada yang ingin kamu ceritakan?" tanyanya pelan. Adit menghela napas, meletakkan surat itu di meja. "Ini dari keluargaku. Mereka ingin aku kembali ke Jakarta, mengelola kantor, pusat properti yang selama ini aku hindari. Mereka bilang, sudah waktunya aku meninggalkan hidup pura-pura." Sora menatap Adit dengan tenang. "Pura-pura menjadi orang biasa?" Adit mengangguk. "Aku memilih hidup seperti ini bukan karena pura-pura, tapi karena aku ingin mengenal cinta yang tulus. Dan aku menemukannya padamu, di sini. Tapi sekarang mereka menekan. Katanya, anak kita tidak pantas dibesarkan di tempat seperti ini. Mereka menginginkan kita pindah ke kehidupan yang mewah, glamour, penuh pergaulan atas." Sora terdiam. Ia mengerti dilema Adit, dan ia pun merasa tercekik. Bayangan kembali ke kehidupan penuh sorotan, di negeri yang bukan tanah airnya, di tengah orang-orang yang memandangnya asing dan mungkin rendah membuat hatinya ciut, tapi ia tidak ingin menjadi beban bagi Adit. "Kalau itu yang terbaik untuk keluarga kita, aku akan ikut Adit," ucapnya pelan. "Aku tidak ingin kamu terjepit di antara pilihan sulit." Adit menatapnya dalam. "Tapi aku menikah denganmu bukan untuk menyeretmu ke dunia yang tidak kamu cintai, Sora. Aku takut kamu akan kehilangan dirimu sendiri di sana." Mereka saling memandang dalam diam. Angin meniup lembut tirai, dan suara rintik hujan seperti merangkai simfoni kesedihan. Hari-hari berikutnya, Sora mulai merenung. Ia mendatangi mushola kecil di desa, tempat ia dulu belajar mengucap syahadat. Ia duduk lama di sana, menatap langit-langit, memeluk perut buncitnya. "Ya Allah, jika ini adalah jalan yang harus kami tempuh, kuatkanlah aku. Jadikan anak ini cahaya penuntun kami." Tangisnya pecah di sepertiga malam itu. Ia tidak menangis karena takut, tapi karena ia tahu hidup akan berubah. Ia harus lebih kuat. Untuk Adit, untuk anak mereka, untuk dirinya sendiri. 2 minggu kemudian, keputusan diambil. Mereka pindah ke Jakarta, tinggal sementara di salah satu rumah mewah milik Adit. Rumah itu seperti istana. Kolam renang, ruang tamu seperti galeri seni, dan kamar mandi sebesar kamar villa mereka di Bogor. Tapi di balik semua itu, Sora merasa kecil. Ia kehilangan suara jangkrik malam, kehilangan senyum ibu-ibu tetangga yang biasa menyapa, kehilangan aroma tanah dan kopi di pagi hari. Semua di sini terasa sunyi dalam gemerlapnya. Adit semakin sibuk. Pagi-pagi ia sudah berangkat ke kantor pusat. Pulang malam dengan wajah letih. Sora menanti di rumah dengan perasaan campur aduk. Anak mereka dalam kandungan semakin aktif menendang, seolah ikut merasakan gejolak yang dialami ibunya. Hingga suatu malam, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Sora merasa perutnya mules tak tertahankan. "Ya Allah," ucapnya tertatih, menggenggam ponsel. Ia mencoba menghubungi Adit, tapi tak diangkat. Mungkin rapat.
Ia lalu menghubungi sopir pribadi, dan dalam panik, mereka meluncur ke rumah sakit terdekat. Adit datang terburu-buru setelah ditelepon pihak rumah sakit. Wajahnya pucat, napas memburu. "Dokter, bagaimana istri saya?" Dokter keluar dari ruang bersalin dengan senyum lelah. "Istri Anda kuat sekali, Pak. Bayi lahir sehat. Perempuan." Adit memejamkan mata, air matanya tumpah. Ia masuk ke dalam, mendapati Sora lemah namun tersenyum sambil memeluk bayi kecil berbalut selimut merah muda. "Ini kado dari langit kita, Adit," bisiknya. "Dia datang di tengah badai, tapi membawa cahaya." Adit menggenggam tangan Sora erat-erat. "Aku janji, kita akan kembali ke tempat di mana cinta kita tumbuh. Anak kita akan tahu dari mana ibunya berasal. Seorang perempuan Jepang yang rela meninggalkan segalanya demi cinta dan iman." Sora tersenyum lemah, lalu menatap langit-langit, kamar rumah sakit. Ia tahu, ini bukan akhir. Ini awal dari ujian cinta yang baru. Tapi dengan Adit di sisinya, dan bayi mungil dalam pelukannya, ia tahu bahwa langit telah menghadiahinya keluarga yang luar biasa. Dan cinta, sekali lagi, membuktikan bahwa ia mampu melampaui segala perbedaan, status, dan rintangan hidup. Udara pagi di Bogor masih segar ketika Adit membuka pintu rumahnya yang sederhana. Sora yang kini tengah menggendong bayi perempuan mereka, kecil dan mungil, tersenyum lemah menyambutnya. Suara jangkrik yang dulu selalu mengisi malam mereka terdengar kembali. Semilir angin yang membawa aroma tanah basah dan dedaunan kembali menyelimuti kediaman itu. "Selamat pagi, Ayah." Suara kecil dari dalam kamar mengagetkan Adit. Bayi kecil itu mulai merengek, seolah mengenali suara ayahnya. Sora menatap, Adit penuh cinta dan rasa lega. Perjalanan panjang mereka berdua, dari Jepang ke Indonesia, dari kota metropolitan ke pedesaan, kini mencapai babak baru yang lebih tenang dan penuh harapan. Setelah kelahiran putri mereka yang mereka beri nama Hana, kehidupan Sora dan Adit mulai menemukan ritme baru. Meski sederhana, rumah itu penuh dengan kebahagiaan yang tulus. Sora yang dahulu seorang janda muda asal Jepang, kini mulai menyesuaikan diri dengan budaya Indonesia. Ia belajar memasak masakan lokal, bahkan ikut merawat kebun kecil yang mereka miliki. Adit yang selalu sabar mengajarkan semuanya, membuat Sora merasa diterima bukan hanya oleh suaminya, tapi juga oleh lingkungan sekitar. Tetapi bukan berarti semuanya berjalan mulus tanpa ujian. Satu sore, saat Sora sedang membersihkan halaman, datanglah ibu tetangga bernama Bu Wati, perempuan paruh baya yang sering membantu Sora dalam mengasuh. "Hana, Bu Sora, saya dengar kabar dari kota. Banyak yang bicara soal kalian. Ada yang bilang Bu Sora ini orang luar, hidup di sini hanya karena ikut Adit," ucap Bu Wati pelan, mencoba menahan rasa iba. Sora tersenyum lemah, menenangkan Bu Wati. "Ibu, saya mengerti. Kadang orang takut dengan hal yang berbeda. Tapi saya, di sini bukan hanya karena Adit. Saya di sini karena saya cinta pada kehidupan ini, pada Indonesia, pada keluarga kecil kami." Bu Wati mengangguk. "Kamu kuat, Bu. Saya tahu itu. Saya akan selalu mendukung kalian." Percakapan singkat itu menjadi pengingat bagi Sora, bahwa meski sudah jauh dari hiruk-pikuk kota, pandangan masyarakat kadang masih menjadi rintangan tersendiri. Namun Sora tak mau larut dalam itu. Ia percaya, dengan menunjukkan ketulusan dan kerja keras, semuanya akan berubah. Waktu berlalu, Hana tumbuh menjadi anak ceria dengan dua bahasa yang lancar, bahasa Indonesia dan Jepang. Sora dengan sabar mengajarkan anaknya warisan budaya ibunya, sementara Adit mengajarkan kehidupan sederhana dan kebijaksanaan desa. Suatu hari, saat mereka duduk di teras rumah, Adit membuka topik yang sudah lama ia pikirkan. "Sora, aku ingin kita membuka kembali usaha kebun yang dulu aku tinggalkan. Aku ingin membuatnya berkembang, sekaligus mengenalkan produk-produk organik kita ke pasar yang lebih luas." Sora menatapnya penuh semangat. "Aku akan membantumu. Kita bisa mulai dari sini, dari akar cinta kita." Mereka berdua saling menggenggam tangan, berjanji untuk membangun masa depan yang lebih baik, tanpa melupakan asal-usul dan perjalanan yang sudah dilalui. Namun, kebahagiaan itu kembali diuji
ketika kabar dari Jakarta datang. Orang-orang dari keluarga Adit yang dulu menolak keberadaan Sora tiba-tiba menghubungi mereka, menawarkan dukungan dan kerja sama bisnis. Tawaran itu sekaligus menjadi undangan resmi untuk kembali ke kehidupan sosial yang dulu pernah Adit hindari. Sora, aku bingung. Mereka ingin kita kembali, tapi aku takut kehilangan apa yang sudah kita bangun di sini. Keluh Adit di suatu malam. Sora mengusap rambut Adit dengan lembut. Kita bisa pilih jalannya bersama, Adit. Aku sudah belajar banyak dari perjalanan ini. Cinta kita lebih dari sekadar status sosial atau harta. Jika kita kuat, kita bisa menjaga akar kita dan tumbuh kemanapun kita inginkan. Mereka sepakat untuk menerima tawaran itu, tapi dengan syarat bahwa mereka tetap menjalani kehidupan sederhana yang selama ini mereka cintai. Kembali ke Jakarta bukan berarti melupakan asal mereka. Hari demi hari, bisnis kebun organik mereka berkembang pesat. Dengan pengalaman dan jaringan dari keluarga Adit, serta ketulusan Sora dalam menjalankan usaha, produk mereka mulai dikenal hingga ke mancanegara. Namun, di balik semua itu, Sora dan Adit tidak lupa untuk kembali sering mengunjungi rumah kecil mereka di Bogor. Di sana, mereka mengajarkan Hana tentang pentingnya merawat bumi, menghargai asal-usul, dan hidup dengan hati yang tulus. Suatu sore yang cerah, saat matahari mulai tenggelam, keluarga kecil itu duduk bersama di bawah pohon mangga di halaman belakang. Hana yang kini mulai belajar berjalan tertatih-tatih, tertawa ceria sambil meraih tangan kedua orang tuanya. Sora menatap ke arah suaminya. Aku tidak pernah menyesal meninggalkan Jepang dan memulai semuanya di sini. Aku menemukan cinta sejati, bukan hanya pada seorang lelaki, tapi pada kehidupan yang kita bangun bersama. Adit tersenyum, mengangguk. Aku juga, Sora. Aku belajar banyak tentang arti keluarga, keberanian, dan kesetiaan. Kita pulang ke akar cinta kita, dan di sana kita tumbuh. Mereka berdua merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Cinta mereka yang lahir dari perbedaan, diuji oleh jarak, waktu, dan stigma, kini tumbuh menjadi pohon yang kokoh, berakar dalam di tanah Indonesia. Langit mulai gelap, bintang-bintang perlahan bermunculan. Di bawah cahaya rembulan, Sora, Adit, dan Hana saling berpelukan, menguatkan satu sama lain. Masa depan mungkin penuh tantangan, tapi mereka yakin selama ada cinta, tidak ada rintangan yang terlalu besar untuk dilalui. Mereka pulang, tidak hanya ke rumah, tapi juga ke akar cinta yang menguatkan setiap langkah.